Masyarakat jahiliyah hadir. Sebelumnya hadir Nabi kita Muhammad SAW. Masyarakat yang menzalimi wanita. Dizalimi itu wanita. Dan begitu zalimnya itu masyarakat. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Seakan-akan wanita nggak boleh hidup di dunia ini. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberitakan kepada laki-laki atau suami bahwa istrinya melahirkan putri atau wanita, langsung itu suami mukanya jadi hitam, marah, campur sedih. Jadi nggak suka menerima kehadiran putri dalam kehidupan mereka. Yatawaru minal qawmi min su'i ma busyira bi. Bahkan akhirnya dia menghindarkan diri dari pergaulan di masyarakat karena merasa mendapatkan berita yang jelek, merasa hina memiliki satu orang putri. Dua alternatif yang akan mereka kerjakan, yang akan dikerjakan oleh masyarakat jahiliyah terhadap itu wanita, itu putri. Ayumsiku ala hunin, apakah itu bayi wanita tetap dipelihara di rumah mereka tapi dengan menanggung perasaan hina memiliki itu putri. Atau yang kedua, am yadussu fit turab, itu putri dikuburkan hidup-hidup. Itu masyarakat jahiliyah. Saya maaf untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menguburkan anak beliau. Tolong jangan dibayangkan. Ini riwayat orang-orang Syiah, Pak, untuk menjelekkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar telah membunuh anaknya itu tidak benar. Kalau dibunuh tentu Hafsah juga meninggal dunia. Di kalangan masyarakat Quraisy memang tidak ada yang membunuh wanita. Itu adalah masyarakat Arab jahiliyah yang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat jahiliyah yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka melihat itu wanita, kehadiran wanita. Lantas kalau dibiarkan juga hidup, nggak punya hak. Mereka nggak punya waris. Hak waris tidak ada bagi wanita di zaman jahiliyah. Kalau ayahnya meninggal, semua harta untuk laki-laki saja. Sampai sekarang juga ada di salah satu provinsi di Indonesia nih yang beragama lain. Capek wanitanya kadang-kadang mengaspal jalanan, lompat tembok, saya lihat nyusun bata sebagai tukang. Sementara suaminya nyabung ayam. Tapi nanti kalau ayahnya meninggal, semua harta untuk laki-laki, nggak ada untuk wanita. Anehnya lagi kalau dia meninggal, itu wanita meninggal dunia, itu wanita, suaminya meninggal, maka itu wanita menjadi barang warisan. Dia diwarisi oleh keluarga suami. Nanti mereka bermusyawarah, apakah akan dikawin oleh salah seorang keluarga suami itu wanita, atau dibiarkan menjanda sampai mati nggak boleh kawin. Itu keadaan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Fir'aun berbeda lagi. Ketika Fir'aun diberitahu oleh nujum atau mimpi bahwasanya seorang bayi akan datang dari kalangan Bani Israel yang akan menggoyangkan kerajaan dia, Fir'aun jadi kalap. Dia keluarkan titah untuk membunuh semua bayi laki-laki. Sehingga dengan titah Fir'aun yang tidak karuan tersebut, setelah terkorban lebih kurang 70.000 bayi laki-laki tanpa dosa. Tapi yang dibunuh laki-laki saja, bayi perempuan enggak. Yuzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Jadi di masyarakat Fir'aun, wanita tidak dibunuh, laki-laki yang dibunuh. Kenapa dibunuh itu bayi laki-laki? Takut nanti akan menjadi saingan politik, akan bikin partai baru, akan menggoncang kerajaan dia. Maka musuh politik harus dihapus dari permukaan dunia. Menggunakan tentara, polisi yang dimiliki oleh Fir'aun laknatullah alaih. Sehingga banyak orang terzalimi mati hadirin. Tapi untuk wanita dibiarkan hidup oleh Fir'aun. Bahkan kalau kita lihat, saya lebih kurang 6 tahun di Mesir, Pak. Melihat relief-relief yang ada di piramida-piramida ataupun di museum Fir'aun di
Tahrir namanya itu tempatnya. Itu kelihatan wanita ditampilkan dalam barisan-barisan. Jadi Fir'aun ini sepertinya memuliakan wanita. Bahkan di setiap kabupaten, kalau saya istilahkan, ada kontes-kontes wanita. Pemilihan ratu kecantikan. Nanti setingkat provinsi juga ada pemilihan. Sebagaimana kita sekarang di sini juga di Indonesia. Pemilihan abang dan nona Betawi. Pemilihan di Madura juga ada, saya tanyakan kemarin. Sama di Banjarmasin juga ada, na'udzubillah. Di semua. Bahkan peringkat yang terakhir nanti Miss Universe. Apa itu Miss Universe? Satu tercantik di dunia, sedunia. Dibuatkan hadirin salon-salon banyak bertebaran. Pendandan-pendandan wanita disebarkan untuk mempercantik itu wanita. Bahkan dalam setiap pertandingan-pertandingan muncul wanita-wanita. Penyetaraan gender, emansipasi wanita, itu memang berasal dari masyarakat Firaun. Yang diwarisi oleh masyarakat hari ini. Tapi sebenarnya bukan memuliakan wanita, menipu itu wanita. Membodohin wanita. Maksud saya membodohin gimana setelah wanita terpilih di mana tercantik, di kabupaten ini, di provinsi ini. Nanti untuk menjadi mangsa buat para jenderal, buat para tentara-tentara yang pulang dari peperangan membela Firaun. Bahkan nanti yang Miss Universe-nya itu, wanita yang tercantik dengan dandannya begitu hebat pakaian, akhirnya menjadi tumbal untuk dilempar ke sungai Nil. Jadi masyarakat Firaun bukan memuliakan wanita, tidak, menipu wanita. Penipu terhadap wanita, bukan memuliakan. Hari ini banyak pewaris-pewaris Firaun. Wanita ditampilkan di mana-mana. Di warung-warung, di pom bensin, di panggung-panggung. Seperti yang mereka wanita dikasih gaji yang besar. Tapi mereka itu penipu atas wanita. Bahkan dengan menyalahkan agama, main rebana di depan para laki-laki. Itu semua penipu wanita. Pembodoh mereka itu. Di mana wanita letakkan? Bukan di jalan-jalan, bukan ditampilkan di depan laki-laki. Juga jangan dizalimi sebagaimana masyarakat jahiliyah. Islam tampil di kota Mekah. Di tengah masyarakat yang membenci wanita, Allah hadirkan Rasulullah SAW membacakan ayat yang terdengar sepertinya petir di telinga masyarakat jahiliyah waktu itu. Mereka membenci wanita, hadir Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki putri dan memberikan kepada orang yang dia kehendaki putra. Sengaja, bukan secara kebetulan, Allah kedepankan penyebutan putri sebelum putra dalam ini ayat yang turun di kota Mekah dalam surah Asy-Syura ini. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kenapa Allah kedepankan putri sebelum putra dan turun ini ayat di tengah masyarakat yang membenci kehadiran wanita? Allah ingin merobek, menghancurkan kebiadaban manusia yang menzalimi itu wanita. Wanita punya harga diri, juga punya potensi. Jangan dizalimi wahai masyarakat. Kemudian lagi, masih di kota Mekah, Allah turunkan ayat Al-Quran, surah An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, sama ada dia laki-laki atau wanita, dengan landasan iman, pasti kami akan berikan kepada kehidupan yang indah. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, yang bagus, yang indah, Allah berikan kepada laki-laki juga wanita. Wanita punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, kehidupan yang indah di dunia ini, dan juga balasan di akhirat nanti. Kehidupan bukan hanya dinikmati untuk laki-laki saja. Wanita menjadi tumbal, menjadi korban, tidak. Dia punya hak
Tapi dengan syarat ada iman dan amal dalam diri itu wanita. Sesampainya Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah. Dan aneh ini Nabi memang. Ketika wahyu turun di Gua Hira, yang pertama kali beliau jumpai adalah wanita. Belum berjumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, belum berjumpa Ali bin Abi Thalib, belum berjumpa Warqah bin Naufal, orang alim waktu itu yang bisa menerjemahkan Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab yang fasih. Justru yang beliau jumpai adalah wanita istri beliau sendiri Khadijah radhiyallahu anha. Memberikan gambaran kepada umat beliau yang akan dijadikan dai-dainya Allah. Orang yang pertama kali harus kalian sertakan dalam kerja dakwah adalah istrimu sendiri. Bohong. Kerja dakwah kemana-mana, keliling. Istri nggak pernah diikutkan dalam kerja dakwah. Katanya menghidupkan sunnah Rasul, sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang pertama di hari pertama. Kita nggak kerjakan. Kalau istilah bahasa Pak Salim dengan bahasa lembut kemarin, tapi maaf. Saya ingin belajar kelembutan, tapi belum mampu. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah lembutkan saya. Beliau katakan, kalau laki-laki keluar kemana-mana 4 bulan, tapi istri nggak pernah dibawa, diceritakan dalam ini kerja masturah. Itu seperti traktor yang bannya setinggi manusia, tapi rodanya yang satu lagi adalah ban sepeda. Itu tidak bahasa kelembut yang dikeluarkan oleh Pak Salim. Pebeleng. Tahu pebeleng, Mbak? Bahasa Bugis tuh. Pendusta. Ngapusi kalau orang Jawa katakan. Kau suarakan sunnah Rasul. Tapi kenapa sunnah Rasul yang pertama di hari pertama memberitahukan istri bosnya beliau sudah dijadikan Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pelajaran yang pertama kita lupakan daripada baginda Rasulullah SAW. Baru Nabi jelaskan ayat-ayat berikutnya menjelaskan wanita harus dimanfaatkan dengan benar. Sesampainya di Madinah bukan 1-2 ayat. Bahkan ada surah namanya surah An-Nisa, 1 juz setengah panjang yang lebih kurang. Di sinilah Islam tampil menjelaskan kepada kita laki-laki. Jangan berperan seperti Fir'aun yang menipu wanita. Jangan berperan seperti masyarakat jahiliyah yang menzalimi wanita. Awal surah An-Nisa, wanita-wanita pun istri-istri Allah jelaskan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari tulang rusuknya Adam pasangannya, istrinya Hawa radhiyallahu anha. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Justru dengan hadirnya wanita baru generasi akan berlanjut. Diciptakannya laki-laki dan wanita yang banyak karena hadirnya Hawa di samping laki-laki. Tanpa adanya wanita tidak akan berlanjut ini generasi manusia. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah jelaskan laki-laki itu berperan sebagaimana biasa. Bagaimana dia berperan? Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki adalah qawwamun, pembimbing, pengayom, pengarah kepada wanita. Bukan pembodoh, bukan penzalim. Qawwamun, mengarahkan, meluruskan. Kenapa dijadikan qiwamah untuk laki-laki, kepemimpinan? 2 kerja Allah berikan pada laki-laki. Bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kemampuan laki-laki untuk mengarahkan wanita ke jalan yang benar. Memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu hadirin memberikan agama, bukan nafkah batin berarti jima, itu nafkah zahir. Memberikan bimbingan kepada istrinya untuk mengenal Allah, mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini peran yang pertama dijadikan qiwamah, memberikan talim. Yang kedua memberikan nafkah kepada istrinya. Laki-laki punya kewajiban untuk meluruskan istri ke jalannya Allah ridhoi dan memberikan nafkah. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menjadi qawwam kalau dia tidak mengarahkan istrinya ke jalannya Allah ridhoi dan juga tidak memberikan nafkah. Kita tidak menggalakkan istri-istri kita, silakan hadir pengajian-pengajian kamu, tidak. Istri kita ajari agama. Kalau dia nggak tahu agama, tanya kepada kita. Kita juga nggak tahu, tanya kepada ulama. Jangan istri yang SMS kepada ulama langsung.
Tertib yang diinginkan dalam kerja kita adalah tertib nubuwah. Wanita langsung bertanya kepada ulama, langsung tidak. Bertanya kepada suami bertanya kepada ulama. Hasilnya itu, maka suami dalam kali menjelaskan kepada istrinya, baru kiamatnya akan datang. Kalau istri yang langsung hadir ke pengajian, istri langsung SMS, dia merasa lebih pintar daripada suami. Maka suami dianggap sebagai orang bawahan dia saja. Itu laki-laki. Wanita di mana diletakkan? Ini masih potongan ayat. Fasalihat. Sedangkan wanita istri yang salihah itu yang mana? Qanitat. Senantiasa taat. Hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Hafizatul lil ghaib. Memelihara dirinya saat suami tidak ada. Wanita diletakkan di rumah, bukan di jalan-jalan. Bukan diletakkan di pom bensin. Dulu sering saya katakan, ada orang bilang, bagaimana Ustaz, kalau kita bikin pom bensin, pekerjanya wanita semua pakai cadar. Saya bilang, saya yang pertama bakar itu pom bensin. Wanita yang gak punya cadar, gak punya purda, tinggal di rumah, lebih mulia daripada wanita yang punya 1 juta purda, keluar gentayangan tiap hari keluar rumah. Kemuliaan bagi wanita bukan dia pakai purda, tidak. Tinggalnya di rumah, itu yang dia mulia. Punya purda cuma 1 karena satu harus keperluan bersama suami keluar rumah untuk takziah dan sebagainya. Cuma 1. Kalau terpaksa kerudung dia balut karena nggak punya purda. Tinggal di rumah itu wanita lebih mulia daripada wanita yang pakai purda, kerja di kantor-kantor, kerja di pom-pom bensin dan sebagainya. Bagaimana dia akan jaga dirinya, hadirin, kalau dia sudah keluar rumah? Kalau dia dalam rumah, dia dalam bimbingan Allah. Tapi kalau keluar rumah, Nabi sabdakan, al-mar'atu auratun, idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu aurat. Kalau sudah keluar rumah, maka yang menjadi musyiknya, yang menjadi pembimbingnya adalah iblis. Kalau wanita sudah banyak keluar rumah, maka yang menjadi musyrik, yang mengarahkan dia adalah iblis latul alaih. Maka tidak ada dalam tertib kita, Pak. Wanita pakai mobil sendiri, bawa perempuan lain untuk nusrah jamaah. Tidak. Di kota-kota besar mulai perempuan kena keluar 3 hari, ambil mobil. Dia punya Mercy, punya Volvo, punya macam-macam. Telepon wanita ikut sama saya nusrah jamaah. Tidak ada. Harus ada suaminya sebagai sopir. Bukan sopir pribadi. Nggak ada istilah sopir pribadi bersama dengan istri kita dalam mobil. Itu juga tidak dibenarkan. Kalau terpaksa istri dalam mobil, agak jauh di belakang dan kaca di mobil dibuka. Biarkan kepanasan tanpa ASI, tapi selamat dari panas api neraka nanti ini. Kalau tertutup dengan kaca, sopir dengan istrinya di sana, dengan istri dia, sopir orang lain yang namanya khalwah. Setan pasti ada di dalam itu mobil juga yang ketiganya. Fasalihat qanitat hafizatul lima hafizallah. Kemudian hadirin, Islam menjelaskan wanita itu punya hak. Yang tadi zaman jahiliyah nggak punya hak waris, sekarang dalam Islam dalam surah An-Nisa Allah jelaskan wanita punya hak waris. Allah jelaskan juga wanita itu jangan diwarisi. Maksudnya diri dia jangan jadi warisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillukum an tarisun nisa karha. Hai orang beriman, jangan kamu warisi itu wanita dengan paksa. Wanita bukan warisan, tidak. Maka kalau dia meninggal, kalau suaminya meninggal dunia, hak 100% untuk menentukan kawin atau tidak hak dia. Ayahnya nggak boleh maksa. Allah katakan lagi di Quran dijelaskan, kalau dia ingin kawin, jangan kamu larang. Kalau dia nggak mau kawin, ingin bertahan dalam kejandaan dia, jangan kamu paksa. Ini di Quran Allah jelaskan. Tapi kalau kawin tetap harus pakai wali, harus ayahnya juga. Nggak bisa langsung dia sendiri, jangan salah paham. Tetap pakai wali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, kalau itu wanita ingin bertahan dalam kejandaan dia, ingin mendidik anaknya dengan baik, maka Nabi katakan, anak
Wa imra'atun sab'aul khaddaini kahataini fil jannah. Saya bersama perempuan yang pipinya hitam, janda muda dia, masih bisa kawin lagi, tapi konsentrasi untuk mendidik anaknya dia nggak mau kawin lagi, sehingga dia berdandan pipinya sampai hitam. Anaknya berhasil seperti Khansah radhiyallahu anha. Maka nanti saya bersama itu wanita seperti ini di surga, kata Nabi. Nabi berikan isyarat telunjuk dengan jari tengahnya. Jadi nggak ada istilah musyawarah di markas musyawarah menyelamatkan janda, tidak. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu lagi, Pak. Islam telah mengajarkan kepada kita di mana diletakkan itu wanita. Maka ini kerja kita, hadirin. Bagaimana sih menyertakan wanita dalam kerja agama? Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di mana kau letakkan kau punya istri? Kita yang dipuji oleh Allah, laki-laki dan wanita yang mendapat pujian. Asalkan mau ini kerja dalam kerja dakwah. Kuntum khairat. Pertama, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala bas ana wa mittabani. Ini kerja dakwah, kerja Rasul SAW. Dan wa man ittabani, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dalam tafsir lain, ana wa man amana bi. Siapa yang beriman kepada Rasulullah sama laki-laki atau wanita, dia punya kemuliaan untuk mendakwahkan ini agama. Jadi wanita juga Allah letakkan untuk menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan tujuan perkawinan kita ini untuk apa? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd. Para mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain bekerja sama. Gaib itu wanita. Bahwa itu wanita, letakkan dia jadi partner kalian. Jangan dizalimi. Jangan dibodohi ditampilkan untuk orang-orang laki-laki yang lain, tidak. Sertakan, jadikan partner kalian. Dalam apa? 5 Allah katakan dalam Al-Quran nih, Pak. Bahwa untuk bekerja sama, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bahwa mereka bekerja sama untuk Allah dan munkar dalam kerja dakwah. Jadi peran yang utama bagi wanita, Allah ingin meletakkan wanita juga syahid dalam kerja dakwah ini. Dan Allah sudah jelaskan, nabi-nabi yang dibantu oleh istri dalam kerja dakwah, umatnya banyak, keskilannya banyak. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nabi-nabi yang tidak dibantu oleh istrinya, capek itu kerja itu nabi, tapi hasilnya sedikit. Memang kita dari tangan Allah. Tapi ketidakikutan istri, ketidakikut sertaan istri mereka dalam kerja dakwah, ini menyebabkan hasilnya sedikit. Bahkan Allah katakan wanita yang tidak mendukung suami dalam kerja dakwah sebagai wanita pengkhianat. Daraballahu mathalan likafarum imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdin min 'ibadis salih fa khanatahuma. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh mengkhianati suaminya. Pengkhianatan bukanlah perselingkuhan, bukan pacaran, tapi tidak mendukung kerja suami, kerja Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Itu dikatakan pengkhianatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia membiarkan istrinya menjadi pengkhianat, tuan-tuan? Kalau Anda tidak mengajak istri bekerja dakwah, tidak mengajak istri kerja sama, berarti Anda rela untuk membiarkan istri Anda sebagai pengkhianat dalam agama. Bersedia bahwa insya Allah? Masih lemas insya Allah. Insya Allah. Mana orang Bugis di sini? Teriakan insya Allah. Di Makassar insya Allah, di Jakarta insya Allah. Bersedia teman-teman? Semoga Allah memberikan taufik pada insya Allah Anda, insya Allah. Bahkan tanpa membandingkan nabi-nabi, insya Allahnya Nabi Ismail. Insya Allah Nabi Ismail siap untuk dibunuh, disembelih. Nabi Musa juga insya Allah, tapi terlupa beliau. Insya Allah saya sabar bersama kamu wahai Khidir, tapi lupa. Nabi Musa aja bisa lupa, Pak. Tapi kita niatkan insya Allah Ismail yang siap untuk dikorbankan untuk agama. Bersedia tuan-tuan? Insya Allah Ismail. Kita lihat nanti 4 bulan akan datang. Bagaimana perkembangan kerja Masturah di Indonesia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua baru, wa yuqimuna shalah, sertakan dalam salat, dalam ibadah. Saling bangun membangunkan untuk salat tahajud.
Istri sudah dorong suami, Pak, sudah azan mulai dekat, pergi ke masjid. Suami ingatkan istri untuk sholat di rumah. Jangan dibawa istri ke masjid. Nggak ada dalil yang bawa istri ke masjid itu. Dalam kitab Jami' Shaghir Nabi sabdakan sholatul mar'ati wahdaha tafdhulu ala sholatil jami' bi 25 darajatan. Salatnya perempuan di rumah itu lebih afdal daripada berjamaah bersama laki-laki 25 derajat. 25 derajat perempuan di rumah, Pak. Tapi kalau ke masjid jangan dilarang, kata Nabi. La tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan dilarang perempuan mau ke masjid. Cuma sholat dia di rumah lebih afdal. Saya nggak ngerti ini hadis, Pak. Maka bertanya kepada seorang ulama di Kalimantan Selatan dulu. Habib lama dia belajar di Hadramaut. Yang Habib, saya nggak ngerti ini hadis, Habib. Kenapa kau perempuan digalakkan di rumah nggak ke masjid juga? Ketawa beliau. Loh, kenapa ketawa, saya bilang. Dia katakan, Lutfi, Islam itu ingin menyembunyikan segala bentuk aib. Haid, tahu haid, Pak? Menstruasi, apa? Bahasa Inggrisnya apa dia? Menstruasi, betul. Nah, datang bulan. Apa lagi? Iya, datang tamu bulanan. Itu perempuan kalau ketahuan orang lain malu, Pak. Bagi ketahuan laki-laki. Islam ingin menyembuhkan aib. Kalau perempuan digalakkan ke masjid, tapi jangan, ini ada bayan yang di sini nggak boleh dibayankan di luar, Pak. Iya, maaf. Jangan sembarang. Ustaz lebih bayan juga jangan. Dulu ada orang Saudi di zaman Maulana Said Khan. Maulana Said Khan itu Masya Allah. Itu kalau beliau bayan, orang Saudi siap robek-robek duitnya, Pak. Itu kekuatan rohaniat beliau. Dia catat bayan Maulana Said Khan. Orang pada nangis. Di kampung dia bayarkan digebukin orang dia. Dia heran, kenapa kok saya nggak merubah-rubah bayan beliau, apa adanya saya bayarkan. Tapi digebukin. Maka kata Masyai itu yang bayar Maulana Said. Ya dengar kamu itu. Sekarang yang bayar kamu, yang dengar orang nggak. Seperti zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, masyarakat kacau, banyak demo. Maka orang ngeritik Sayyidina Ali, wahai Ali, di zaman Abu Bakar Umar aman negara, tapi di zaman kamu jadi kacau, kenapa? Banyak demo. Beliau pun bela diri. Beliau katakan di zaman Abu Bakar Umar rakyatnya itu seperti kami nih, saya nih. Di zaman saya rakyatnya kamu nih. Kita harus, rakyat yang dibayar ini siapa? Maka Pak Cecep semuanya katakan, Pak Cecep, saya bilang bayar apa Pak Cecep? Marahin semua orang, Lutfi. Karena Pak Cecep ini kasyaf orangnya. Yang dimarahin ini nggak akan marah. Kalau dibayarkan di kampung ada digebuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, kalau perempuan digalakkan ke masjid, Masya Allah, dia buka masjid dan sebagainya. Suatu hari dia nggak ke masjid. Kedatangan tamu, ditanya, kok mana ibu ini nggak ada, ibu RT kok nggak ada, cari-cari nggak ada. Perempuan pada bicara, mana ibu RT, mana ibu RT, nggak ada ya, kenapa? Ada yang satu tahu, oh tadi malam beliau beli ini, ya beli itu. Aisyah semua satu musola tahu ibu RT sedang haid. Waktu pulang ke rumah sambil minum kopi sama suaminya sarapan pagi, Pak tadi ibu RT nggak ada di masjid, Pak. Loh kenapa? Kan beliau yang menggalakkan. Katanya kedatangan tamu. Oh ya. Akhirnya semua, dan waktu itu ada anak-anaknya juga sarapan waktu sebelum sekolah. Akhirnya aktivis masjid, suaminya dengan anak-anak semua tahu ibu RT sedang dalam keadaan haid. Waktu ibu RT ke pasar, anak kecil tadi nggak sengaja dia lugu, Bu, ibu RT haid ya. Satu pasar tahu ibu RT dalam keadaan haid. Bagaimana mau wajahnya Bu RT waktu itu, Pak? Yang sering ke masjid. Malu dia. Tapi kalau Ibu Lutfi nggak pernah ke masjid, nggak malu. Itu Pak. Islam yang menyembuhkan, maka hebat Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Tapi kerjasama kita untuk saling membangunkan. Itu zakat, kerjasama untuk bayar zakat. Saling mengingatkan suami untuk bayar zakat. Istri juga kalau punya uang silakan. Bahkan istri yang hebat, istri yang buat kejutan. Dia lihat suaminya tanggal 1 Ramadan sudah beli 20 ekor kambing.
Ternyata begitu cepat kambingnya berkembang. Pas akhir-akhir Syaban ternyata kambing suaminya 39 ekor. 39 ekor. Istrinya paham. 39 berarti nggak wajib bayar zakat nih. Kalau gitu saya jual, saya punya gelang, beli kambing 1 ekor. Atau 2. Dia bilang, bang, besok Ramadan, saya bikin kejutan. Ini hadiah kambing 2 buat kamu. Oh, senang lagi suaminya tambah kambingnya. Besok datang amil zakat, menghitung kambing ternyata 41. Wajib zakat. Ini istri yang Allah sukai, Pak. Yang menjadikan suami jadi bayar zakat gara-gara hadiah istri tadi. Ada istri yang konyol. Suami konyol juga. Dia lihat kambing ternyata sudah 50 ekor atau 45 ekor. Ini akhir Syaban. Nanti kalau sudah 1 Ramadan, sudah 1 haul, 40 saja harus 1 ekor kambing. Bayar zakat. Musyawarah. Bagaimana? Tiba-tiba bayar zakat, kita jual aja 11 buat beli gelang, beli kalung. Betul dijual tinggal 39. Datang ambil zakat menghitung cuma 39. Oh, kalau gitu Bapak nggak wajib bayar zakat. Tapi jangan ditiru nih, Pak. Ini kerja yang nggak baik. Jadi bekerja sama untuk berbayar zakat, bersedekah, berbuat baik pada hamba Allah. Wa yuti'un Allah, kerja sama untuk mentaati Allah. Wa rasulahu, bekerja sama untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kita guide istri kita, Pak. Kalau kita kerjakan yang demikian, pasti janji Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka pasti akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Selama Anda bekerja sama dalam 5 tadi, jangan berharap untuk mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dalam kehidupan suami istri Anda. Bersedia insyaallah tuan-tuan. Maka hadirin kita sertakan di dalam kerja dakwah. Pertama kita bawa dalam taklim rumah. Bawa dalam taklim rumah. Penting, Pak. Dengan 6 sifat. Dengan 6. Masih sedikit sekali dari kemarin. Suami yang buat taklim sedikit. Belum sampai lagi separuh karkun. Yang buat taklim rumah. Buat taklim. Jangan alasan saya nggak punya kitab, aneh. Beli rokok bisa. Kita fadil amal nggak bisa. Itu pengkhianatan kepada rezeki yang Allah beri kepada Anda. Rokok 10.000. 4 bungkus 40.000 kan? Bisa beli. Kenapa kita taklim nggak bisa beli? Pengkhianatan kepada rezeki yang Allah berikan. Bersedia nggak mau lagi tuan-tuan? Beli buku taklim?